Hai everyone, selamat datang di Om Rewok Story. Semoga kalian sehat selalu dan diberikan rezeki yang berkah ya. Kali ini Om akan membawakan alur cerita film horor lagi nih, yang pasti serem banget. Film yang berjudul Raju Gari 3 keluaran tahun 2019 ini menceritakan kisah seorang cowok preman beban masyarakat yang kerjaannya cuma mabok-mabokan dan membuat ribut di lingkungan sekitar. Tetapi suatu saat dia jatuh cinta dengan seorang cewek cantik yang ternyata tuh cewek punya backingan dedemit serem. Daripada Om tambah belibet, mendingan kita langsung aja yuk. Tetapi sebelum itu, tolong bantuin sub sama tonton channel Om yang kedua ya. Linknya Om taruh di deskripsi. Siapkan bantal dan pisang goreng bakar. Bemper Om Rewok Story. Awal kisah diperlihatkan seorang dokter cantik yang baru aja pulang kerja. Pas dia lewat gang sempit di tengah pasar, tiba-tiba ada mas-mas preman jamet yang gak ada angin gak ada hujan, langsung nembak tuh dokter Maya. Ini nembaknya bukan nembak dor-dor atau nembak cerot-cerot ya. Ini nembaknya bilang I love you gitu deh. Tetapi pas tuh preman bilang I love you lagi, lampu di sana kedap-kedip sendiri. Pas Maya meninggalkan tuh preman pasar, kembali lagi tuh jamet bilang I love you Maya. Dan tiba-tiba lampu di sana meledak. Terlihat juga gelandangan di sana yang ketakutan di pojokan. Karena gelap tuh Mas Jamet langsung nyalain lampu HP. Bangke, ringtone sialan bikin kaget. Mak seliwer lagi. Curut, Om kaget lagi. Setelah melihat sosok serem itu, tiba-tiba tuh Jamet langsung terpental ke sana ke sini sampai kepalanya mengeluarkan saus tomat dan terdengar suara, "Jangan ganggu gadis perawan itu." Dan film seremnya pun dimulai. Di tempat lain diperlihatkan kakek nenek yang pas ngorok aneh banget suaranya. Pas mereka saling ribut karena ngorok mereka annoying banget, tiba-tiba dari luar malah ada konser dan langsung aja juga joget deh. Kampretnya, kirain pada joget-joget semua. Ternyata yang buat ribut cuma dua orang mas-mas yang lagi koleng minum baram tua. Karena keributan yang dibuat oleh Aswin dan pamannya ini, semua warga rusun di sana jadi bangun dan ngamuk-ngamuk. Karena semakin ribut, para warga akhirnya memanggil Pak RT. Tetapi apa daya, Pak RT yang tulang lunak langsung gak berkutik ketika ditoel-toel sama si Aswin. Intinya Aswin dan Ali ini udah bikin gedek warga di sana. Karena tuh om dan keponakan pasti bikin kerusuhan kalau lagi koleng. Keesokan harinya tiba-tiba datang seseorang naik bajai yang menanyakan tentang Aswin. Pak RT dan Pak Edi langsung bertanya, "Bapak dari leseng, dari pinjol, debt kolektor, polisi, hansip." Ketika bapak itu bilang kalau dia mencari Aswin untuk dijodohkan dengan anaknya, Pak RT langsung pingsan. Gak lama di rumah Pak RT, tuh bapak-bapak menjelaskan kenapa dia pengen menjodohkan anaknya dengan Aswin. Suatu hari pas lagi di kuil, tuh bapak terlihat kebingungan ketika mencari anaknya yang hilang. Tak lama tuh bocil nongol. Dia bilang kalau barusan dia hampir aja entet ditabrak truk, tetapi untungnya dia diselamatkan oleh mas-mas ganteng dan muncullah Aswin dengan slow motion. Di sini tuh bapak langsung terkagum-kagum dengan sosok alim Aswin yang masih muda udah sering ke kuil. Tetapi para tetangga malah nggak terima kalau Aswin dibilang alim. Mereka pun menceritakan semua kebejatan Aswin, mulai dari mabuk-mabukan setiap hari, bikin ribut setiap hari, pokoknya semua kejelekannya Aswin diceritain. Yang mana tuh bapak langsung hilang entah kemana. Keesokan harinya di sebuah rumah sakit, terlihat Maya sedang merawat seorang bocil di sana. Gak lama tetangga Aswin yang ternyata seorang dokter senior itu memanggil Maya ke ruangannya. Ternyata Maji itu suka sama Maya. Dia berencana mau nembak Maya. Di ruangannya dia latihan dulu buat nembak Maya. Tetapi pas lagi latihan terjadi keanehan di sana. Mulai dari manekin tengkorak yang gerak-gerak sendiri, alat operasi yang keder-keder sendiri, dan pintu yang tiba-tiba terbuka. Dan seliwer bayangan hitam. Karena penasaran, Maji hendak mengecek. Tetapi nggak lama tuh pintu kebuka sendiri dan asistennya bilang kalau Maya udah pulang karena ada acara mendadak. Sedangkan di rusunnya Aswin, dia kembali mabok dan membuat onar lagi dengan ngetrek-ngetrek muter pakai bajai. Keesokan harinya semua warga rusun memutuskan bagaimanapun caranya harus membuat Aswin keluar dari kampung mereka. Malam harinya di rumah sakit terlihat Maya hendak pulang. Tiba-tiba dia dipanggil oleh Maji dan langsung nembak tuh Mbak Maya. "Maya, dengarkan detak jantungku. Ketika aku melihatmu, jantungku dag-digduk.
Dan ketika Maji mencoba melamar Maya, tiba-tiba kembali muncul keanehan di sana. Maya yang tahu kalau ada yang nggak beres langsung memohon kepada Maji untuk segera pergi. Tetapi tuh om-om kumis malah tetap aja bilang I love you, yang membuatnya tiba-tiba terteleport ke dalam lift dan langsung diontang-anting ke sana ke sini. Karena atut, Maji langsung kabur ke parkiran. Tetapi di sini juga sama aja, dia digangguin sama Dedemit yang memintanya jangan pernah mengganggu perawan itu. Sedangkan Maya malah pulang naik bajai. Ternyata bajai Maya diikutin sama bajai-bajai yang lain. Maya langsung dibawa ke sebuah pangkalan bajai oleh preman-preman di sana. Jebule itu adalah jamet pasar di awal film. Dia nggak terima kemarin ditolak sama Maya. Di sini bos preman menyuruh jamet pasar itu untuk mencium Maya. Tetapi namanya juga adegan film India, nggak asik kalau nggak ada jagoannya. Aswin dengan gagah berani langsung turun. Semua orang langsung menatap Aswin yang kaget banget. Dia langsung menyerang para belum. Benerin sarung dulu ternyata. Oh, terus sing-singkan lengan baju. Terus langsung menggandeng tangannya Maya. Benerin kerah dan gelut. Jebule. Aswin lagi mabuk parah, kirain mau berantem. Karena merasa diganggu, Aswin langsung jadi bulan-bulanan para preman. Setelah nggak ada pengganggu lagi, tuh jamet pasar kembali mau nyium Maya. Tetapi kali ini tiba-tiba ada sosok astral yang datang dan langsung merasuki tubuhnya Aswin. Dan Aswin pun berubah menjadi superhero. Dengan mudahnya dia berhasil mengalahkan para preman pasar yang langsung kocar-kacir. Ya iyalah, jelas saja. Keesokan paginya Aswin terbangun di bajainya, tetapi dia bingung kenapa badannya kok ngilu-ngilu semua. Gak lama Maji datang, dia langsung mengecek tangan Aswin dan langsung bilang kalau ini penyakit serius. Obatnya hanya jangan mabuk selama 1 minggu. Jelas aja Aswin langsung gaplok tuh Maji. Karena digaplok itulah Maji berjanji akan membalas dendam kepada Aswin. Tak lama diperlihatkan Maji yang berangkat kerja, tetapi pas kunci mobilnya jatuh, dia ingat dengan kejadian semalam dan langsung pergi. Di rumah sakit pun dia juga langsung bersikap dingin kepada Maya. Karena saking parnonya pas melihat hasil ronsen, Maji malah ketakutan. Gak lama di luar, dia melihat Maya lagi ngobrol sama temannya. Di sini Maji mencoba bertanya kepada temannya itu. Pokoknya temannya itu cerita, wes, yang membuat Maji menelan ludah dan tiba-tiba tersenyum licik. Di rumah, Ali terlihat merawat keponakannya yang lagi atit. Dia membuat obat dari Ciu, Congyang, dan Tuak. Tetapi nggak lama Maya datang ke rumahnya Aswin. Ternyata Majilah yang mengutus Maya untuk mengecek keadaan Aswin. Nggak cuman itu, Maya juga membukakan kancing bajunya Aswin. Duilah, manja bener mas. Ketika Aswin lagi malu-malu meong, tiba-tiba tetangganya memantau dari luar siapakah gerangan cewek cantik itu. Nggak lama Maji datang. Dia bilang kalau ini semua adalah rencananya untuk membuat Aswin bertekuk lutut. Maji bilang kalau ayahnya Maya itu adalah orang yang sangat berbahaya. Nggak lama kita diperlihatkan sebuah tempat yang kayak kuburan angker. Di dalam kuburan itu ternyata ada kuil setan milik Garuda. Di sini Garuda langsung melakukan ritualnya yang masuk ke alam setan untuk mencari jawaban pertanyaan kliennya. Itu mantranya kenapa kok harus kayak gitu ya? Kan tadi udah serem-serem, malah jadi koplak kan? Kita kembali ke Aswin. Di sini dia datang ke rumah sakit untuk check up. Maji juga meminta secara pribadi kepada Maya untuk mengecek Aswin dan meminta tolong agar Maya memperingatkan Aswin kalau minum-minum itu nggak baik. Pada saat pemeriksaan, Maya meminta Aswin untuk berhenti minum-minum karena itu nggak baik untuk tubuhnya. Tetapi tiba-tiba Maji langsung nongol dan berkata, "Duh, Maya perhatian banget sama Aswin. Win, sikat Win, kapan lagi ada cewek yang perhatian kayak gitu?" Dan namanya film India, susah seneng pokoknya joget. Di sini Maji juga sering ngebajak HP-nya Maya untuk ngechatin Aswin. Warga kampung juga kayak gitu, berusaha agar Aswin dan Maya semakin dekat. Sampai suatu malam di tengah pasar yang udah tutup, Aswin merasa kalau dia udah deket banget dengan Maya dan berniat menembaknya. Di sini Maya yang tahu kalau ada cowok yang nembaknya pasti lampu malam kedap-kedip. Maya langsung pergi meninggalkan Aswin. Tetapi Aswin yang udah kepalang tanggung langsung berkata, I love you Maya. Dan benar aja, lampu langsung kedap-kedip. Kodok. Ternyata gelandang di sana meminta Aswin segera pergi sebelum terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Pas Aswin mau cabut, terdengar suara Aswin. Dan Aswin pun terlihat diikuti oleh sesuatu dan langsung ditangkap.
Di rusun semua orang harap-harap cemas dengan rencananya Maji. Tetapi nggak lama, Aswin datang bersama Biarawati. Di sini para tetangganya sedikit kecewa, kok Aswin biasa-biasa aja ya. Tetapi Maji bilang, lihat aja, sebentar lagi dia pasti kena batunya. Nah bener, pas di rumah, pas lagi narsis di depan kaca, tiba-tiba spray di kasur terbangun seperti ada orang di dalam. Pas dicek ternyata nggak ada siapa-siapa. Kui mabur neng buri. Karena emang dasarnya orang pemberani tapi koplak, Aswin malah lanjut rebahan. Kui di bawah cok. Pas Aswin lagi menghayal bilang I love you ke Maya, Aswin langsung terpental. Dan tiba-tiba muncul sosok Mbak Kunti di depan pintu. Karena penasaran, Aswin malah mengikuti tuh Mbak Kunti. Gak lama dari belakang Aswin langsung dipeluk manja, tetapi langsung dibanting sih. Gak lama foto Maya tiba-tiba melayang dan mengeluarkan suara, jangan pernah mengganggu gadis perawan itu. Dan Aswin pun langsung pingsan. Keesokan harinya Aswin dan Ali mengundang Pak Ustadz untuk mengusir hantu. Pak Ustadz bilang kalau hantu yang mengganggu rumah itu semalam adalah hantu piaraannya Maya. Gak lama setelah Pak Ustadz pergi keluar, Maji dan para tetangga datang dan membenarkan semua itu. Maji kemudian menjelaskan bahwa Maya itu adalah anak dari dukun sakti Mandraguna Tamarkota Pesewes-sewes yang bernama Garuda Pilai. Manji mengatakan ketika orang yang hendak menembak Maya, nasibnya pasti akan diimut sama Mbak Kunti. Cara satu-satunya adalah langsung meminta restu dari babenya Maya di Kerala, India. Para tetangga juga manas-manasin Aswin. Masa seorang Aswin kalah sama hantu? Karena dipanas-panasin itulah, akhirnya Aswin berniat menemui bapaknya Maya di Kerala. Singkat cerita, ditemani pamannya, dia pun berangkat. Dan warga kampung pun merasa senang karena bisa terbebas dari semua kekacauan yang dibuat oleh Aswin dan Ali. Sesampainya di Kerala, mereka menemui sepupunya yang bernama si Vidu. Si Vidu kemudian langsung mengantarkan mereka semua ke markasnya Garuda. Tetapi karena mereka sebelumnya udah mabok duluan, mereka pun gak ada takut-takutnya masuk ke tempat angker kayak gitu. Di dalam tuh dua orang geblek malah nari-nari pas lagi diadain ritual sakral. Di sini Aswin yang lagi kolong parah malah mengganggu Garuda dengan mengatakan kalau dia pengen menikahi putrinya. Dia udah ngebet banget kimpoy sama Maya. Karena Garuda lagi di mode arwah, jadi dia diem-diem baik. Karena jengkel dicuekin, tuh dua orang koplak malah ngusilin tuh dukun botak. Karena nggak dapet jawaban dari Garuda, dua orang geblek ini malah pengen pergi begitu aja. Tetapi pas mau pergi, Garuda pun terbangun. Bukannya takut, dua sekawan koplak ini malah menghajar pengawal di sana dan langsung pergi. Garuda yang nggak terima dihina seperti itu, jelas aja langsung pengen menyantet tuh dua sekawan. Tetapi tak lama, Maya yang melihat ayahnya lagi di mode marah, dia memohon kepada ayahnya untuk tidak menyantet Aswin. Maya bilang, biar dia yang mengurus Aswin. Keesokan harinya di bawah air terjun, mereka pun berbicara serius. Om mau tanya nih, di sana nggak ada kafe apa ya? Masa mau ngobrol serius aja harus di bawah air terjun? Di sini Maya mengatakan untuk meninggalkannya aja, tetapi Aswin nggak mau. Dia udah srek banget sama Maya. Pokoknya kalau nggak Maya emoh. Nah karena emang sebenarnya mereka tuh sama-sama naksir, akhirnya mereka pun saling pandang-pandangan sambil malu-malu meong. Di rumahnya si Vidu, mereka mencari cara gimana agar bisa mengalahkan hantu piaraannya Maya. Si Vidu mengatakan, mending mereka datang ke Ibu Peri aja. Ilmu jahat dilawan ilmu baik. Gak lama diperlihatkan markas Ibu Peri. Di sini terlihat Ibu Peri itu terlihat adem banget pembawaannya. Gak lama datang Aswin dan kroco-kroconya. Tanpa memberitahu, Ibu Peri udah langsung tahu tujuan Aswin CS. Ibu Peri mengatakan semua akan diatur dan meminta Aswin datang ke acara pemujaan nanti sore. Sedangkan di kuil demit, Garuda mendapat undangan mabar dari Ibu Peri. Singkat cerita, acara pemujaan pun dilaksanakan. Dan gak lama, Garuda dan anak buahnya datang ke sana. Di ruangan atas, Ibu Peri dan Garuda meminta semua orang untuk pergi, karena aura pertempuran mereka akan sangat membahayakan. Pas semua orang udah pada pergi, baru deh mereka melakukan pertempuran bacot. Ternyata bangkainya, mereka itu semua adalah para dukun palsu. Garuda bilang kalau dia tahu semua trik Ibu Peri, mulai dari memasukkan bunga dan darah ke kelapa, dan penipuan-penipuan lainnya. Ibu Peri juga nggak mau ketinggalan. Dia juga tahu kalau Garuda itu membayar orang buat pura-pura kerasukan di depan kuilnya. Bahkan Garuda juga punya tim sound effect sama lighting sendiri. Di sini akhirnya mereka memutuskan damai aja. Toh lagian mereka dulunya satu perguruan dukun juga. Di sini Garuda meminta bantuan Ibu Peri agar berpura-pura dikalahkan, biar tuh Aswin gak mendekati Maya lagi. Ibu Peri setuju pura-pura kalah, tetapi dia meminta bayarannya cukup mahal. Gak lama Aswin disuruh masuk. Di sini Ibu Peri dan Garuda akhirnya memulai sandiwara mereka. Tetapi belum sempat beraksi, Aswin bilang kalau kemarin dia diganggu setan utusannya Garuda, tetapi Garuda nggak merasa ngirim setan apapun toh. Untuk membuktikannya, Aswin langsung video call Maya dan langsung nembak Maya. Pak Sliwer! Melihat tadi ada yang lewat hitam-hitam gede, Ibu Peri dan Garuda malah jadi tremor sendiri.
Karena tadi nggak jelas, Aswin kembali mengatakan kata-kata sakral yang membuat lampu langsung pada padam. Kampret metu demite. Tuh Demit terus berkata, "Jangan ganggu gadis perawan itu, kandani angel mentok." Dan langsung ngeplak kepala Aswin pakai patung batu. Keesokan harinya Ibu Peri dan Garuda datang ke sebuah kuil. Ternyata mereka hendak menemui guru mereka dulu. Mbah Guru sebenarnya nggak mau ngeladenin muridnya ini, yang dulu malah kabur pas diajarin dukun yang baik dan benar, dan sekarang malah jadi penipu. Tetapi pas dijelasin semua situasinya, Mbah Dukun akhirnya bersedia membantu. Di sini Mbah Dukun menjelaskan bahwa roh hantu yang menaungi Maya itu adalah hantu kuno yang bernama Yaksi. Konon menurut catatan kuno, dahulu kala pada saat company datang ke India, ada seorang pedagang dari Inggris yang bernama Charles William. Dengan ketampanan dan kekayaannya, dia selalu tebar-tebar pesona dan selalu gombal kata-kata I love you, yang ujung-ujungnya cuma buat indahi sama cewek-cewek lokal. Sampai suatu hari Charles datang ke sebuah kerajaan di pedalaman. Dia langsung naksir sama putri di kerajaan itu. Mengetahui company itu mengincar putrinya, raja di sana menggunakan mantra kuno untuk memanggil roh Yaksi dan memasukkannya ke dalam patung keramat. Raja itu memerintahkan kepada roh Yaksi, bila ada orang yang mengucapkan kata I love you ke putrinya, maka hancurkanlah orang itu. Dan benar aja, pas Mas Company itu bilang kata-kata keramat itu, Yaksi langsung datang dan membuat entet tuh Mas Company. Setelah misinya selesai, Raja menyegel roh Yaksi dengan menancapkan paku di kepala patung dan menguburnya di peti keramat. Di sini Mbah Guru menanyakan kepada Garuda, gimana ceritanya Yaksi kok bisa ngikutin Maya? Ternyata beberapa tahun yang lalu, Garuda dapat job buat ngusir hantu di rumah kosong. Pas lagi pura-pura mau mengubur jimatnya, nggak sengaja Garuda malah menemukan peti di bawah tanah. Ketika dibuka, ternyata itu adalah boneka yang dikasih mantra-mantra. Karena nih dukun palsu dasarnya emang serakah, dia malah membawa boneka itu dan malah mencabut paku di kepalanya Yaksi. Intinya Mbah Dukun bilang jalan satu-satunya menyelamatkan Maya adalah dengan mengadakan persembahan dan menyegel kembali Yaksi. Tetapi kita butuh orang yang mencintai Maya untuk memancingnya keluar. Gak lama diperlihatkan Aswin dan Ali yang hendak pulang daripada kepalanya dijedokin terus sama hantu. Tetapi tiba-tiba Ibu Peri datang dan meminta Aswin untuk tinggal dan membantunya. Ternyata di belakang Ibu Peri udah ada Maya dan babenya yang sekarang udah tobat dan gak mau main dukun-dukunan lagi. Singkat cerita, demi Maya mereka semua akhirnya datang ke rumah angker. Di depan rumah angker, Mbah Dukun membagi tugas. Dia dan Maya akan melakukan pemujaan, sedangkan yang lain diminta mencari peti keramat untuk menyegel Yaksi. Gak pakai lama mereka pun akhirnya berpencar. Di saat Ibu Peri dan Aswin lagi jalan-jalan di sebuah kamar kosong, tiba-tiba pintu kamar di sana langsung gerak-gerak sendiri. Di sini Aswin malah bilang kalau ada Ibu Peri, semua akan baik-baik saja. Aswin malah menantang para hantu di sana untuk duel one by one dengan Ibu Peri. Nggak tahu aja Ibu Peri ketakutan setengah mati. Bahkan tuh hantu sempat-sempat aja ngerjain tuh Ibu Peri. Di tempat lain, Ali jalan-jalan dengan Garuda di sebuah ruangan kosong. Kok patungnya hilang? Nah, pas Ali pengen mengecek, tiba-tiba Ali kejang-kejang seperti kesurupan. Jelas aja Garuda langsung ketakutan dong. Bangkeknya, ternyata Ali cuma bercanda coy. Gak lama terdengar suara ketokan pintu. Pas Ali kembali mengecek, dia langsung disedot sama tuh pintu. Alah dukun kopla, ketakutan kok ya sampai ngompol. Kampretnya lagi, Ali kembali lagi cuman ngisengin tuh dukun botak. Tetapi nggak lama pintu yang sebelahnya kebuka dan di sana udah ada Mbak Kunti yang standby sambil ketawa ketiwi. Nah, si Vidi yang nggak punya teman akhirnya malah jalan-jalan sendirian. Nggak lama dia melihat sosok bocil yang lagi main kuda-kudaan. Melihat itu si Vidi mah nggak takut. Dia malah bilang, bocil bangor, ngapain malam-malam main kuda-kudaan? Udahlah nggak usah nakut-nakutin, lu tuh gemoy. Jadinya malah lucu bukan takut. Tetapi nggak lama biangnya hantu malah muncul. Mana demak hantu. Kembali lagi ke Aswin. Pas lagi masuk ke kamar kosong, tiba-tiba ada bayangan hantu di sana. Bangkeknya, untuk melawan bayangan, ya dengan bayangan, Aswin malah membuat bayangan anjing-anjingan pakai tangan. Yang bangkeknya, cara itu berhasil. Pas lagi asik yang ngobrol, tiba-tiba Ibu Peri langsung bisa terbang. Aswin mengira itu adalah ilmunya Ibu Peri. Tetapi tiba-tiba Ibu Peri malah muter-muter dan terpental. Karena hal itulah, akhirnya Aswin tahu kalau Ibu Peri itu cuma pura-pura jadi dukun. Di tempat lain, diperlihatkan Ali yang lagi gelantungan. Gak lama keluar hantu senter. Tuh hantu senter langsung mencari-cari di mana orang yang satunya. Alah dukun kopla. Karena udah ketahuan, gak lama tiba-tiba keluar boneka monyet-monyetan versi serem yang langsung masuk ke sarungnya Garuda dan langsung menyerang kantong menyan tuh om-om. Gak lama setelah berhasil kabur, Garuda diganggu sama pintu yang gerak-gerak sendiri. Bangkeknya, ternyata Ali yang gerakin pintu dari sisi sebaliknya karena mereka sama-sama ketakutan.
Aswin dan Ibu Pri yang melihat itu malah jadi gedek sendiri. Nih dua opa-opa ngapain sih malah mainan pintu? Untungnya aja mereka dikasih tahu, kalau enggak mereka bakal mainan pintu sampai pagi. Di sini Aswin bilang kalau dua dukun gadungan ini nggak guna dan malah menjadi beban. Karena nggak guna, mereka pun meninggalkan dua dukun koplak ini. Nah, karena nggak terima dikatain beban, dua dukun gadungan ini akhirnya memiliki ide. Gak lama Aswin dan Ali sampai di ruangan bawah tanah. Di sini mereka dikagetkan oleh sosok Mbak Hantu yang berdiri di bangke bikin kaget aja. Pas mereka terlempar di sebuah ruangan, tiba-tiba Aswin dicekal sama tuh Mbak Hantu. Kampretnya, melihat Mbak Hantu itu, Aswin malah bernyanyi. Dan koplaknya, cara itu malah berhasil membuat hantu itu menjadi diem. Nah, pas giliran Ali mau lewat, tuh hantu malah melek lagi. Pas giliran Ali menyanyi, Ali langsung disedot mulutnya pakai lidah. Tukeran iler sama Mbak Kunti. Di tempat lain diperlihatkan dua dukun koplak yang sekarang pakai make up tebal banget. Karena udah capek dikejar-kejar hantu terus, mereka pun berpura-pura menjadi hantu. Di tempat lain diperlihatkan si Vidu yang udah bisa kabur dari emak-emak Kunti. Tetapi pas mau lewat lorong gelap, dia melihat bayangan sesuatu. Bukannya kabur, dia malah mainan senter ke lorong gelap itu. Kampretnya, yang nakutin si Vidu ternyata adalah dua dukun koplak. Nah, karena sekarang dia udah jadi serem, Garuda akhirnya malah jalan-jalan gak jelas. Gak lama dia melihat mbak-mbak berdiri di kegelapan. Pas mau nakut-nakutin tuh mbak-mbak, dia langsung kena mentalnya. Ternyata itu adalah hantu waria, bos. Pas mau kabur, tuh hantu tulang lunak malah mengejar Garuda karena dianggap temennya. Kita kembali ke si Vidu. Karena dia ketakutan, dia malah jadi mules. Di kebun dia berniat buang tokai. Pas lagi jongkok ada tangan yang keluar dari tanah. Kampretnya, pas mau cebok, malah tuh tangan hantu yang dicebokin. Ini film serem banget gak sih? Baru kali ini ada hantu tangannya kena tokai. Nah, kembali lagi ke dukun palsu. Pas udah bisa kabur dari hantu waria, Ibu Pri dan Garuda malah kedatangan tamu. Para hantu di sana mengira kalau mereka adalah hantu juga. Dan jelas aja mereka malah pada digerayangin sama tuh hantu-hantu. Para hantu juga mengajak mereka berdua untuk menakuti manusia. Satu persatu mereka menembus pintu. Pas giliran para dukun gadungan ini, mereka malah membuka tuh pintu. Yang mana para hantu akhirnya pada tahu kalau mereka berdua ini adalah hantu gadungan. Nah, di ruangan bawah, Ali dan Aswin menemukan sebuah peti. Singkat cerita, Aswin menemukan cara membuka peti itu. Pas dibuka, ternyata isi dari peti itu adalah sebuah peti lagi. Pas mau membuka tuh peti kecil, hantu Kismi datang lagi. Karena bosan ditakutin terus dari tadi, Ali malah menjadi emosi dan malah marahin tuh Mbak Kunti. Terus. Lo kira kuping gua nggak budek apa diteriakin terus kayak gitu? Sana cari orang lain buat ditakutin. Karena dimarahin, akhirnya tuh Mbak Hantu kena mentalnya juga dan langsung pergi. Pas mereka membuka peti itu, terlihat sebuah mantra kuno. Dan ketika mantra itu diambil, semua hantu di sana langsung menghilang. Singkat cerita, Aswin langsung memberikan mantra itu ke Mbah Guru. Pas mau melakukan pemujaan, tiba-tiba kalung suci itu malah terbang sendiri. Dan patung Yaksi gerak-gerak sendiri juga. Nggak mau kecolongan, Mbah Dukun langsung membacakan mantra itu. Kampretnya, hantu Yaksi udah berada di atas Mbah Dukun dan langsung menyerangnya. Karena nggak bisa bergerak, Mbah Dukun meminta Aswin melanjutkan pemujaannya. Tetapi tiba-tiba tangannya ditangkap oleh... Lah kok Maya jadi hantu juga? Ternyata Maya dirasuki oleh Yaksi. Maya pun langsung mengangkat Aswin. Pas melihat Mbah Dukun membacakan mantra lagi, tuh Yaksi langsung mengangkat mereka semua dan membakar mantra suci. Nggak cuman itu, Yaksi juga melempar Aswin sampai dia pingsan. Nggak lama Yaksi langsung jongkok pakai gayanya Catwoman. Nah, karena udah nggak punya mantra penyegel lagi, Mbah Dukun akhirnya memanggil titisan Dewa Neraka untuk membantu mereka. Dan tiba-tiba Aswin langsung bangun dengan kekuatan Dewa Neraka. Nggak pakai lama mereka pun gelut. Dengan mudah Aswin mode Dewa Neraka akhirnya berhasil membebaskan tubuh Maya dan langsung membunuh Yaksi dengan tombak. Kenapa nggak dari awal aja memanggil Dewa Neraka? Manjang-manjangin durasi aja, tahu nggak sih? Nggak tahu apa Om sampai kering nyeritainnya. Setelah Yaksi mati, akhirnya Maya memeluk Aswin dan filmnya pun berakhir. Bentar, masih ada yang nyempil dikit. Di rusun terlihat para warga lagi joget-joget karena Aswin udah nggak ada di sana lagi. Tetapi mereka harus kecewa ketika Aswin datang lagi ke sana. Tetapi kali ini Aswin datang dengan istrinya, Maya. Tamat. Wow, serem banget nggak sih film ini? Ini film paling serem yang pernah Om recap. Jadi jangan salahin Om kalau kalian nggak bisa bobo pas lihat film ini.
So, bagi kalian yang suka dengan video ini, silahkan untuk like, komen, dan share. Jangan lupa yang belum subscribe untuk subscribe dan klik lonceng notifikasi agar kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari channelnya Om Brewok Story. Terima kasih sudah menonton. Om Brewok pamit. Birmi latihin.